Siti Aisyah itu tanya tidak begitu. Nanti di padang mahsyar, kalau saya ingin menemui Tuhan di mana? Oh, saya itu di padang mahsyar tidak akan lepas dari 3 tempat. Kamu cari saya di Telaga Kautsar. Kalau enggak ada, nanti kamu cari di mizan ya, tempat timbangan amal. Kalau enggak ada, kamu lihat di Sirat. Saya mesti di situ itu. Nanti ketemu kamu. Masya Allah. Semoga kita ketemu juga. Insyaallah malaikat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin wa kharizan lil ummiyin fafatahallahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin muliakan, kalau kita ini mengikuti kehidupan petani, maka dapat pengalaman pertanian. Allah akan tampakkan manfaat-manfaat pertanian, sehingga tambah hari kita ini tambah senang dan tambah yakin dengan pertanian. Kalau seseorang itu sibuk di dalam perdagangan, begitu juga, maka dia akan dapat pengalaman-pengalaman perdagangan. Allah SWT akan tampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan, sehingga tambah hari tambah senang dengan dagang, tambah yakin dengan perdagangan, sehingga pikirannya kalau saya dagang maka saya akan bahagia, akan sukses. Tapi kalau saya tidak dagang, hancurlah saya. Begitu juga orang yang sibuk dalam politik, cari jabatan, maka nanti dia akan dapat pengalaman-pengalaman kelezatan jabatan itu, sehingga tambah hari tambah senang dengan jabatan itu. Kalau saya tidak jadi bupati, hancur saya. Memulaikan Allah Ta'ala. Nah, kalau orang itu sibuk di dalam agama, di dalam jalannya Rasulullah SAW, maka nanti Allah akan tampakkan barokah-barokahnya agama itu. Allah akan berikan pada dia kelezatan amalan agama, sehingga tambah hari tambah senang kepada agama, tambah yakin kepada agama, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah SAW, tambah sayang kepada umatnya. Jadi orang itu keyakinannya itu Allah jadikan itu sesuai dengan kesibukannya. Keyakinannya Allah sesuaikan dengan kesibukannya. Sudah tertibnya Allah ya begitu itu. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu sibuk, sampai ini urusan agama ya, nanti sibuk di pondok gitu,
itu nanti ya Allah tampakkan manfaatnya pondok, sehingga tambah seneng, tambah yakin dengan pondok itu. Kalau orang itu sibuknya dengan zikir, juga begitu juga. Allah tampakkan manfaat-manfaat zikir sehingga senengannya zikir itu. Begitu juga kalau orang itu sibuknya dakwah, siang malam Allah tampakkan manfaatnya dakwah, kelezatannya dakwah, sehingga tambah hari tambah senang, tambah yakin dengan dakwah itu. Lah kalau orang itu sibuk dengan seluruh amalan Rasulullah, ya dakwahnya, ya ngajinya, ya zikirnya, ya akhlaknya, maka nanti dia dapat pengalaman lengkap. Ibaratnya orang makan itu komplit, bumbunya itu komplit. Itu sudah sunnatullah, tertib Allah di muka bumi itu begitu itu. Maka kita ini duduk di sini ini adalah usaha bagaimana kita ini sibuk dalam agama, sibuk di dalam kerjanya Rasulullah SAW. Maka dengan itulah nanti Allah akan tampakkan, nggak tahu apa itu. Nah, setiap orang itu beda-beda. Barokahnya agama itu Allah akan tampakkan, sehingga tambah senang dengan agama, tambah cinta pada agama, yakinnya kepada Allah tambah kuat. Tandanya apa? Yakinnya kepada Allah tambah kuat itu bagaimana tandanya itu? Tandanya itu tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah rindu dengan akhirat sebenarnya. Kalau orang itu kondisi hatinya itu mati itu seneng, itu tandanya itu hati itu sudah sehat betul. Tapi kalau orang itu kira-kira kok, ini kamu bayangkan bagaimana kalau malaikat Israel nanti habis bayan subuh ini datang, kok kita ini hatinya masih keberatan, berarti hati kita belum sehat, itu masih sakit. Walaupun baru keluar 4 bulan, ini masih sakit itu, perlu keluar lagi, belum sembuh. Ya berarti kita ini penyakitan semua gitu Pak. Loh, pakai roh mulai biyen ya. Kita ini penyakitan tapi tidak terasa karena sudah stroke. Orang stroke itu dijiwit nggak terasa, dipendung nggak terasa, memang sudah saking nemennya itu ya. Perasaannya juga sudah hampir jadi wali, tapi ternyata itu sebetulnya masih penyakitan. Contohnya orang sehat itu ya kayak para sahabat itu semua kan ya. Tiap habis sholat doa, ya Allah saya ingin mati syahid ya Allah, berikanlah aku mati syahid ya Allah. Itu doanya itu tiap hari begitu, bukan minta panjang umur, minta mati syahid. Sayyidina Umar ketika haji terakhir mulai kan melihat orang Islam itu banyak, penuh Arafah, penuh Mekah, penuh Mina, penuh. Maka beliau itu menangis, ya Allah ini rakyat saya itu sudah begitu banyak, ya Allah ambillah nyawa saya ini sebelum saya itu jadi tua, jadi lemah, sehingga nanti saya tidak mampu untuk ngurus rakyat ini, sehingga saya mati dalam keadaan tidak menunaikan kewajiban, sudah lemah. Matikan sekarang saja ya Allah. Kan aneh kan? Ini padahal penguasa paling besar seluruh dunia ya. Melihat rakyatnya begitu banyak, negaranya begitu besar, malah pengen mati. Khawatir nanti kalau terlalu tua nanti nggak bisa ngurus.
Nah, ini orang yang hatinya sehat tuh begitu itu. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu kan ketika beliau mau dibunuh oleh penjahat-penjahat itu, maka beliau ini duduk membaca Quran itu ngeliep ngantuk sebentar, tiba-tiba mimpi jumpa Rasulullah. Sayyidina Utsman itu waktu itu Sayyidina Utsman sedang puasa, maka Rasulullah itu bilang, Utsman, bukan Utsman Sarwol ini, Sayyidina Utsman, kamu ingin saya doakan supaya Allah jaga kamu sehingga musuh-musuh kamu dihancurkan oleh Allah? Apa kamu ingin berbuka puasa bersama saya di surga? Katanya Rasulullah itu begitu dalam mimpi itu. Maka Sayyidina Utsman itu bilang, ya Rasulullah, saya ingin berbuka dengan Tuhan saja. Maka pas menjelang maghrib itu beliau wafat. Itu loh kondisi hati para sahabat itu kayak begitu itu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha kan ketika Rasulullah itu sakit, maka beliau itu sedih, nangis. Kemudian dibisiki sama Rasulullah. Tiba-tiba malah tertawa. Setelah Rasulullah wafat, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kamu itu kok tahu-tahu tertawa itu bagaimana tuh ceritanya itu? Saya itu dibisiki sama Rasulullah, saya itu akan mati dalam sakit saya ini, maka saya nangis. Kemudian Rasulullah bilang, keluarga saya yang pertama kali akan nyusul saya kamu, maka saya tertawa. Di sahabat itu kalau dikasih tahu kamu akan segera mati, itu malah seneng dan ketemu Rasulullah gitu. Bagaimana teman-teman? Kita sudah begitu itu belum? Hampir teman-teman ya. Pokoknya kalau belum begitu itu belum benar. Ini masalahnya ini. Bukan iya atau tidak. Pokoknya kalau belum begitu itu enggak benar. Katanya mudzakarah 6 sifat itu belum ternyata itu. Ada sahabat dikirim untuk keluar, namanya ini amirnya namanya Unes. Siapa namanya? Unes. Dan jamaah ini sukses. Pokoknya sukses, tugasnya enggak usah saya ceritakan, pokoknya sukses jamaah ini. Setelah pulang Nabi dapat laporan, senang Nabi, enggak dipanggil Unes ini. Unes ini dipanggil. Dipanggil oleh Rasulullah itu dikasih tongkat. Unes ini dikasih tongkat. Makanya dibawa aja, tongkatnya kemana-mana dibawa. Akhirnya ditanya sama temannya, Unes, itu tongkat apa itu? Ini dari Rasulullah. Ya Rasulullah memberikan kamu tongkat itu untuk apa? Gak ngerti saya. Ya kamu tanyakan toh. Maka Unes pergi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau memberi tongkat ini untuk apa ini? Ini sebagai tanda nanti di padang mahsyar kalau saya mencari kamu tuh mudah. Karena di padang mahsyar tuh jarang orang yang pakai tongkat. Nah, kamu pakai tongkat nanti biar nyarinya mudah. Oh begitu. Maka dibawa aja. Ketika mau mati dimasukkan ke bajunya. Pesen, nanti kalau saya mati masukkan ke kafan saya ini ya. Nanti biar Rasulullah mencari saya mudah. Ini sahabat mengatakan, ya supaya kita ini nanti di padang mahsyar itu dicari Rasulullah itu mudah, bagaimana caranya?
Kita nggak dikasih tongkat sama Rasulullah gimana nanti? Kalau hilang bagaimana nanti? Nah, ini semuanya kan caranya adalah kita berpegang dengan sunnah. Insyaallah kan. Karena orang itu kalau berpegang dengan sunnah, dengan kecintaan yang benar pada Rasulullah, nanti Rasulullah nggak usah nyari. Kita akan didekatkan oleh Allah dengan Rasulullah. Insyaallah kan. Banyak baca selawat. Nah, banyak baca selawat. Orang yang paling banyak baca selawat nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan juga malaikat Allah Ta'ala dijaga wudhu. Rasulullah itu mencari umatnya itu diantaranya itu karena Rasulullah melihat ada bekas-bekas wudhu, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Kalau wudhu yang sempurna, insyaallah kan. Satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya kepada Rasulullah. Ini loh pertanyaannya para sahabat ini supaya kamu renungi. Ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar kalau saya ingin mencari Tuhan kemana katanya. Siti Aisyah itu tanyanya begitu. Kalau istri kita tanya pada kita kemana, gimana kira-kira? Neng terangkil apa neng nusupan apa neng diyun nanti ya. Tapi ini Siti Aisyah itu tanya tidak begitu. Nanti di padang mahsyar kalau saya ingin menemui Tuhan di mana? Nah. Oh, saya itu di padang mahsyar tidak akan lepas dari 3 tempat. Kamu cari saya di Telaga Kautsar. Kalau enggak ada nanti kamu cari di mizan ya, tempat timbangan amal. Kalau enggak ada kamu lihat di Sirat. Saya mesti di situ itu. Nanti ketemu kamu. Masya Allah. Semoga kita ketemu juga. Insyaallah kan. Ini cerita akhirat ceritanya. Allah. Ada orang-orang yang mau minum Telaga Kautsar di Bukhari, tapi oleh malaikat itu dihalau, pergi, jangan minum. Maka Rasulullah bilang, nah ini umatku juga enggak beli minum, gimana tuh? Ya Rasulullah, itu umatmu tapi ghayyaru wa badalu, mereka sudah berubah, nggak ikut sunnahmu lagi, nggak boleh minum. Oh ya wes, suhkon wes, kon kulit ngombe dhewe nang kono ning tranggil kono, gak Sanatul Kautsar. Gucai sunnah nih bang, insyaallah ya. Insyaallah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita ini mau ke akhirat dan tidak ada jalan untuk keselamatan di akhirat itu selain jalannya Rasulullah SAW. Nah, supaya kita ini bisa berjalan di jalannya Rasulullah itu bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jalannya Rasulullah itu pertama kali kita ini harus ambil keputusan dakwah jalan hidup kita. Insyaallah malaikat. Karena jalannya Rasulullah itu dakwah. Kalau kita ini tidak dakwah berarti kita ini tidak ikut jalannya Rasulullah. Lah kalau enggak ikut jalannya Rasulullah bagaimana mau ketemu Rasulullah itu bagaimana? Jalannya enggak sama. Rasulullah ke timur, kita ke Terangkil, gimana bisa ketemu? Maka dakwah ini bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Qul hadhihi sabili. Jadikan dakwah itu jalan hidup kita. Insyaallah malaikat. Jalan hidup kita ini bagaimana maksudnya? Selagi masih hidup,
masih dakwah, itu namanya jalan hidup. Kamu di rumah itu masih hidup atau tidak toh? Oh masih, ya kamu dakwah di rumah. Nanti kalau ketemu anaknya, ketemu istrinya, dakwah. Kita di dunia kumpul ini, nanti di akhirat bisa kumpul apa tidak ya? Kita ini hidup sudah 50 tahun, dilihat oleh Allah siang dan malam. Allah ridho dan kita apa enggak ya? Nah, gitu. Insyaallah kan? Di sawah dakwah, di ladang dakwah, di pabrik dakwah, di masjid dakwah, di mana saja dakwah, itu namanya dakwah jalan hidup. Qul hadhihi sabili, jalan hidup sampai sakaratul maut. Sakaratul maut itu masih hidup apa enggak? Masih toh? Maka kayak masih harus dakwah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ila akhir ayat. Nabi Yakub ketika mau meninggal sakaratul maut, kumpulkan anak-anaknya. Nah, nanti kalau saya sudah mati, yang kamu sembah siapa? Bukannya kamu makan apa? Nah, nanti kalau saya sudah mati, yang kamu makan apa? Maka itu sawah terangkil untuk kamu ya, kalau rumah untuk adiknya, rumah itu ini adalah untuk ragil, yang ini untuk barep. Nabi Yakub tidak tanya apa yang akan dimakan anaknya, karena orang itu selagi masih hidup nanti kalau lapar cari makan sendiri, nggak usah dipikir teman-teman itu, dipikir dikit aja. Selagi masih hidup, luwe kok golek mangan dhewe, nggak usah dipikirin teman-teman. Yang dipikirkan, hei anakku, kalau nanti saya mati, yang kamu sembah siapa? Yang aku sembah ayahku adalah yang Tuhan yang engkau sembah, yang disembah oleh mbah-mbah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub alaihi wassalatu wassalam, Tuhan yang satu. Insyaallah